Bahkan boleh datang ke sini saja kami tahu itu adalah anugerah Tuhan. Berikan kami firman-Mu Tuhan supaya roh dan jiwa kami kuat menghadapi setiap tantangan hidup, berjalan bersama Tuhan Yesus. Teman-teman yang belum bisa hadir dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai mereka. Kami mau belajar firman, Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, betul. Betul luar biasa. Sekarang lagi susah nih loh. Saya tadi pakai Google Search 1 gram emas batangan harganya 2.100.000 hari ini. 1 gram 2.100.000. Yang kaya itu Mas Joko, Mas Anto, Mas Amir ya. Kaya banget tuh si mas-mas semua itu. Apalagi dia 3 digit gedenya kan, itu kaya dia. Hari ini temanya saya mau sesuaikan saudaraku. Pertolongan Tuhan dalam kesesakan. Gimana sih cara memahami hidup ini? Ya, oke. Ini yang menarik dari kitab ini, Raja-Raja. Itu 1 Raja-Raja 17. Saya bacakan pelan-pelan. Hari ini khotbahnya, cara khotbahnya beda saudaraku ya. Tapi saudara harus perhatikan supaya bisa dapat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 bunyinya begini. Saudara harus dengar, baru pelan bisa masuk. Tetapi sesudah berapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sampai situ dulu. Saudara sekalian, cerita ini harus ada ujung pangkalnya loh, begitu. Nah, kenapa ini Elia? Dia itu Tuhan suruh dia pergi ke rumah janda itu. Dikatakan ketika air sungai menjadi kering, dia harus keluar. Ngapain di situ dia? Rupanya sebelum itu, pasal 16 itu saudaraku, Elia itu bertempur dengan Raja Ahab. Raja Ahab itu mengambil istri dari orang yang penyembah berhala, saudaraku. Nama istrinya Isabel. Bahasa Indonesia pas ya, Isabel, kan gitu kan? Ambil itu dia. Jadi Isabel itu dia nyembah berhala, men, begitu loh. Ahab ikut. Nah, berperanglah Elia dengan mereka. Oh, banyak sekali mereka, saudaraku. Ketika berperang, Tuhan pakai dia tegur Ahab, marah. Nah, ketika Elia dikejar, Tuhan ngomong, sembunyikan dirimu di tepi sungai Kerit gitu. Ayat sebelumnya bunyi begitu, sembunyilah di tepi sungai dia itu. Tuhan pakai burung, kirim kirim roti, kirim daging. Jangan tanya saya daging apa, saya nggak tahu. Saudaraku, pasti bukan babi panggang, udah pasti itu. Gak ada babi di situ. Dibawa roti, daging dan air, minum dia di situ, nunggu waktunya Tuhan. Gitu. Penting juga ya. Kalau kita menghadapi kesulitan atau menghadapi musuh pun, jangan sosok pahlawan, pokoknya ini mati-mati konyol itu begitu. Kan perlu juga strategi, ya kan? Atur waktu, tidak hanya main emosional, ya kan? Pokoknya ketemu Tuhan berkuasa, mati tuh Elia. Tuhan suruh sembunyi dulu, tunggu timing yang tepat begitu. Harus pintar juga anak Tuhan, jangan polos-polos, bego-bego, mati men, mati. Ini cuma gedung. Orang mau rusak gedung itu, yuk harus keluar. Nanti kita buat gedung baru lagi. Enggak, aku mau mati untuk Tuhan. Itu konyol, men. Iya kan? Kan cuma orangnya jangan mati, gedungnya kan kita bisa bangun lagi. Kan begitu? Iya kan? Gedungnya cuma gedung, ya kan? Ya, gereja itu orangnya dalam anak-anak Tuhan itu gerejanya Tuhan kan begitu. Gedung mah benda mati. Pokoknya aku mati untuk gedung ini. Bego lah kita. Enggak begitu. Sembunyi, ngumpet dia. Sampai ayat yang kita baca. Tetapi dia minum dari air sungai kering. Tapi sungai itu jadi kering karena nggak ada hujan. Kering, Tuhan suruh keluar. Pergi ke wilayah Sidon, ketemu di sana aku sudah menyiapkan seorang janda. Pergi ke rumahnya. Nah, di Alkitab tertulis itu janda punya anak satu. Janda tua. Bukan janda muda, janda kembang, janda gening. Janda itu tambah-tambahin saudaraku. Itu janda punya anak satu. Oke. Pergi ke sana. Nah, pergilah dia. Baru kita baca. Baru jelas ceritanya, alurnya bagus kan? Nah, bunyinya begini.
Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah diperintahin Tuhan itu, seorang janda untuk kasih engkau makan. Pergi dia. Sesudah itu bersiaplah lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Nah, ini penting nih kalimat nih. Dia sudah sampai ke rumah itu. Itu dia jandanya. Berilah aku minum, dikasih minum. Beri aku juga sepotong roti gitu. Karena dia udah gak makan kan. Janda itu ngomong, demi Allahmu yang hidup. Janda itu tahu loh. Itu Nabi Tuhan loh. Itu penting tuh. Gak boleh konyol juga kita. Asal pokoknya, waduh itu siapa? Kasih. Itu Nabi Tuhan. Dia tahu tuh. Demi Allahmu yang hidup. Tahu loh itu janda. Karena Tuhan sudah ngomong, aku perintahkan janda itu. Kan begitu kan. Jadi cara kerja Tuhan itu timbal balik men. Tuhan kerja di Elia, pergi ke sana ya. Tuhan juga kerja di hati janda itu. Kan Tuhan sudah ngomong, aku memerintahkan seorang janda. Kan udah. Jadi dua pihak Tuhan kerja. Jadi tidak sepihak. Hati-hati dalam hidup. Kadang-kadang orang mencoba untuk menggugurkan, menakuti dengan sepihak. Tuhan gak kebanyakan kerja sepihak. Udah ada konfirmasi loh. Hati loh, lu cakep. Nih pemuda suka mayu. Besok dia datang. Roh Kudus ngomong sama aku. Kamu tulang rusukku, begitu. Lu jangan bilang amin dulu. Kalau Tuhan tidak ngomong sama kamu, langsung jawab. Tapi Tuhan tidak ngomong sama aku. Kan begitu kan. Harus ada dua pihaknya. Kalau dia suka, hatimu juga harus suka dong. Kan Tuhan kerja begitu. Nah janda itu sama Elia begitu. Maka demi Allahmu, tahu itu janda. Berilah aku minum, kemudian ambil juga sepotong roti untuk aku. Nah janda ini ngomong, ini menarik loh. Ya dia aku bacain. Bacain ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sampai di situ dulu. Bukan berarti habis makan roti mati, beracunan. Enggak, gitu. Ambil roti bagiku. Janda ini ngomong, aku gak punya roti. Aku punya tepung sedikit sama sedikit minyak. Akan diolah jadi roti. Tapi itu jatahnya cuma untuk aku dan anakku. Setelah kami makan itu sudah tidak ada. Ya nggak makan mati dong, itu maksudnya. Elia ngomong, gak apa-apa ibu. Buat dahulu roti itu, berikan kepadaku. Gitu. Janda itu kasih loh. Ini gak gampang. Gak gampang bu. Kita tidak main amin-amin loh. Gua coba lu nanti komen amin-amin. Pendeta lagi susah. You juga udah gak punya siapa-apa lagi. Cuma ada goban untuk makan doang nih. Untuk anak 2 ekor itu makan begitu. Pendeta datang. Bu tolong. Yuk kasih dia gak? Kasih dia goban, anakmu gak makan loh. Begitu. Iya kan? Gak mudah loh. Itu baru 50 ribu. Gimana kok 50 juta? Gimana yang 5M? Kan begitu kan? Ya dong. Gak boleh sembarangan. Gak boleh. Nah ini sudah gak punya. Gak punya loh. Habis makan mati artinya setelah itu gak ada makanan lagi. Tapi kenapa ya? Adi saya mau tanya coba. Kenapa janda itu menomorsatukan? Dia minta dikasih ke dia. Itu ada kebenarannya di situ. Karena janda dia tahu ini nabi Tuhan, gitu loh. Pasti ada satu pekerjaan besar, gitu. Karena kenapa? Kalau kita baca perikop selanjutnya, Elia itu pergi kemana? Perang lagi sama Ahab, gitu loh. Jadi ada satu pelayanan yang penting. Nah itu di situ letaknya. Ada satu, ini nabi mau habis istirahat, Tuhan suruh tinggal di sini, Tuhan pasti kerja di hati janda itu. Habis itu dia akan pergi lagi, perang lagi dengan Ahab. Jadi dia butuh sehat, butuh makan, butuh istirahat. Janda ini karena Tuhan kasih tahu hatinya. Gitu. Jadi dia tidak kasih anaknya makan. Suatu pengorbanan yang besar dalam hidup untuk melayani Tuhan. Itu tidak mudah men. Nah mudah. Ini ruko kalau dikontrak ke orang berapa duit ya? Cuman banyak kan, tinggal beli emas batangan kan, gak usah pusing. Lo orang suruh dari tempat lain aja, kan begitu kan.
tapi enggak disewain bahwa cuan punya. Kan begitu. Enggak semudah yang kita pikir loh. Iya kan? Kalau enggak punya ngomong-ngomong sih kita gampang. Kalau sudah ada yuk mikir 12 kali. Kan begitu. Ini tinggal roti. Kasih makan mati. Tapi pekerjaan Tuhan. Dia kasih lo. Nah itu dia. Pada saat dia kasih itu, Nabi Elia buat mujizat. Hebat men. Coba. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu buat bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bayangin, sudah sedikit untuk 2 orang dibagi jadi 3 orang, jadi berapa kecil itu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini dia. Jadi ketika janda itu kasih, karena ini pekerjaan Nabi ini kasih, udah dia buat. Nabi Elia ngomong, lumbungmu, tepungmu, minyakmu tidak akan habis-habis sampai Tuhan menurunkan hujan di atas bumi. Ada mujizat di situ. Tapi saudara tidak boleh salah ngerti. Mujizat itu tidak selama-lamanya loh. Ayat tadi kan sampai hujan turun. Kalau hujan sudah turun, mujizatnya sudah nggak ada. Janda itu harus kerja lagi. Ya dong? Tidak seumur hidup. Wah mujizat ya. Udah lu duduk aja. Mangap. Datang sendiri tepungnya. Mangap lagi. Nada men. Nada. Sampai hujan turun udah nggak ada. Kan begitu kan. Ayatnya kan begitu. Ayo gue bacain lagi. Nanti lu pikir waduh pak seumur hidup ya. Nggak ada. Buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Artinya selesai. Kalau hujan turun. Kalau mau terus-menerus berdoalah supaya Tuhan tidak turunkan hujan. Gitu. Hujan turun selesai, itu tandanya. Gitu. Dapatlah itu. Ini kadang-kadang gereja juga begitu ya. Ayat ini diputar. Ayat itu diputar. Gitu. Lihat itu saudara-saudara. Itu janda itu. Dia kasih Elia makan begitu. Tuhan buat mujizat besar. Ya. Saudara lihat itu kebenaran itu. Jikalau kamu memberi makan kepada seorang hamba Tuhan, kamu memberi berkat kepada hamba Tuhan, Tuhan akan memberikan mujizat kepada engkau, diputar loh. Diputar. Kejadian kok di Surabaya. Aku tahu orangnya. Habis dengar khotbah begitu, pendetanya sengaja dia putar. Coba kamu beri berkat kepada Tuhan. Tuhan memberikan mujizat kepada kamu. Firman tuh ya dan amin loh. Dia dapat buli tempang tidak habis-habis loh. Pulang tuh jemaat suami istri. Kaya sih. Pak, kita kasih pendeta itu BMW kita yuk. Nanti Tuhan kasih Rolls Royce. Kan kayak gitu modelnya. Ya kan? Suaminya nggak mau, nggak beribadah, akhirnya udahlah. Ya, dikasih. Karena mujizat akan terjadi loh itu loh. Firman Tuhan kebetulan dikasih. Dikasih BMW pendetanya. Ya, mereka rela pakai kijang. Kasih kepadanya, mujizat terjadi. Sampai sekarang tetap naik kijang. Rasain loh. Enggak ada. Tetap naik kijang, karena nggak benar cara ngertinya. Bukan mancing, nggak boleh mancing, saudaraku. Itu bukan mancing punya kan. Hati-hati lo kalau mancing-mancing lo. Pendeta ajarin nggak mancing hidup ini nggak. Kayaknya Tuhan kayak anak kecil, ya pancing-pancingnya nggak bisa. Bukan begitu cara ngerti Tuhan, nggak. Gitu. Nah, itu kan banyak yang ngajar begitu jadinya. Nggak benar, itu dengan diputar loh. Itu adalah karena ketulusan janda itu, Nabi ini mau melayani Tuhan. Ada satu kepentingan pelayanan yang penting. Bukan untuk pribadi. Bukan. Pendetanya susah gue beliin Alphard. Dan Tuhan kasih gue 5 Alphard. Udah dagang aja men. Gak ada begitu. Gak begitu. Gak begitu. Suatu kepentingan untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Itu penting. Pendeta sudah kaya, gak usah kasih dia. Nanti dia gak boleh apa-apa kok. Gereja sudah bagus, jangan kasih lagi. Yuk kasih. Dia tidak bangun apa-apa. Hanya tambah AC 3 aja. Dia kok begitu. Pergi ke pedalaman. Gereja yang rusak yuk bangun di situ. Nah itu dia. Gitu caranya. Ya, gereja yang miring-miring lu bangun dah. Itu kalau hujan air turun. Kalau ibadah pintu juga tidak bisa rapi lagi. Dia ibadah babi anjing juga ikut masuk ibadah juga. Begitu kan. Yuk buatlah pintunya. Begitu loh. Iya kan. Yang kaya-kaya nggak usah. Di sini udah di Jakarta udah kaya banget. Yuk mau berkati apa? Gue mau tanya yuk. Gak pas juga. Ya kan. Gak pas loh. Hati-hati. Pokoknya aku kasih sama Tuhan. Harus punya iman. Kasih yang bagaimana. Ya, janda ini ngerti. Nabi ini mau kerja deh. Dia kasih. Ya, dia kasih Tuhan buat mujizat buat dia.
Tapi sampai kapan? Sampai hujan turun, berhenti mujizat itu. Yang menariknya saudaraku, waktu Nabi itu kan makan, minum, makan roti, nginap kan itu kan. Mau istirahat kan gitu kan di rumah janda itu. Pas saat itu anaknya sakit. Dikatakan loh, saking kerasnya sakit anak itu mati. Mati itu anak. Mati. Wajar dong, supaya manusia biasa sekalipun anak Tuhan, selalu ngerti firman Tuhan. Nabi sudah datang, dia tanya, Nabi Tuhan, datangkah engkau mengingatkan akan dosaku sehingga anakku mati? Gitu cara mikirnya, gitu kan? Ya dong? Cara mikirnya begitu. Elia, sini anakmu ibu, dia bawa anak itu ke atas loteng. Dia doa. Dia taruh dia ujurkan badannya ke anak itu. Dia minta Tuhan kembalikan roh anak ini kembali kepada itu gitu kan. Anak itu hidup kembali. Elia turun, ibu ini anakmu, ia sudah hidup begitu. Setelah lihat apa dari situ? Gimana ya? Kalau Elia sudah selesai, sudah istirahat, sudah makan, sudah bobok, sudah pergi, baru anaknya mati. Ketolong nggak? Ya enggak lah. Kenapa? Pas Elia ada di situ, anaknya mati di situ. Pas timingnya pas. Pertolongan Tuhan itu selalu on time. Kadang kita tidak ngerti bagian itu. Bagi kita sepertinya kelihatannya semua kebetulan kan? Iya kan? Tapi kalau Alkitab, kebetulan yang direncanakan Tuhan. Bagi kita, kebetulan itu ada rencananya Tuhan di situ loh. Kok ketemu kamu ya, gue lagi susah banget, nggak ngerti hukum. Ketemu teman lama, sarannya hukum dia, itu kebetulan direncanakan men. You nggak ngerti itu karya Tuhan itu. Gitu. Kok enggak Elia sebelum datang ke rumah janda anaknya sudah mati, nggak ketolong juga, ya kan? Atau Elia setelah pergi anaknya baru mati, nggak ketolong juga. Pas dia ada di situ anaknya mati. Pas anaknya mati. Elia pun tidak ngerti. Elia nggak ngerti loh, walaupun nabi loh. Kan itu planningnya Tuhan. Dia hanya jalanin begitu. Ya kan? Tapi kalau sampai kita baca bagian itu, kita bisa bahasakan bahasa Tuhan kepada Elia kira-kira begini. Walaupun Elia nggak ngerti, udah lewat baru kita tahu. Tuhan kan misalnya ngomong begini. Elia, nanti yuk ke rumah itu, janda itu, dia kasih yuk makan. Dia kasih yuk minum. Yuk tinggal di rumahnya. Yuk buat mujizat. Karena mereka nggak punya apa-apa lagi. Tuhan tahu loh. Mereka udah nggak ada. Musim kering. Buat mujizat biar mereka bisa hidup. Dan berikutnya, di situ anaknya mati. You bangkitkan dia. Aku mau engkau bangkitkan anakmu itu. Ya kan? Elia hanya jalanin. Tapi sekarang kita bahasakan. Itu planningnya Tuhan. Itu planningnya Tuhan. Jadi bukan hal yang kebetulan saja hidup ini. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita sudah kehilangan sensitif kita untuk mengerti cara kerja Tuhan. Gitu. Kita nggak ngelagi. Kita hanya mau lihat yang gede-gede aja. Kemarin saya khotbah di Full Gospel, seorang orang Full Gospel dari itu bisnismen, dia ilustrasinya bagus loh. Kalau ini tembok semua nih ya, tembok. Dan di ujung gitu, anggaplah itu kamera itu lubang kecil ya. Tapi itu lubang kecil ya, kamera itu lubang lah gitu ya. Ini tembok besar. Lubang kecil itu masalah kita, kesulitan kita. Kita lihat nggak tembok besar ini? Sudah nggak lihat. You lihat lubang itu terus kan gitu kan. You fokus di lubang kecil terus, masa you nggak tahu lagi, nggak nge lagi ini dinding besar sekali kan gitu. You lihat terus masalahmu itu udah lupa Tuhan yang besar gitu loh. You udah lupa. Tuhan desain untuk janda itu begitu hebat saudaraku. Udah nggak punya suami loh. Anaknya cuma satu. Gak ada pertolongan loh. Miskin loh. Apapun juga nggak ada loh. Tuhan planning. Dalam pelayananmu Elia, begini lawan Ahab, begini, saya mau singgah di rumah ini, engkau istirahat sekaligus menjadi berkat bagi janda itu. Itu Tuhan rencanakan. Bangkit itu anak. Setelah anak itu bangkit, perempuan ini ngomong, sekarang aku tahu engkau adalah abdi Allah yang hidup. Kan begitu kan? Selesai, dia kan mesti pergi. Elia waktu pergi udah selesai, dia pergi. Ibu, aku pergi ya. Si ibu ini pegang anaknya, udah hidup kan itu. Dadah, begitu. Elia pergi, sampai kelihatan punggung Elia itu sudah hilang. Nah sekarang pertanyaannya, hujan sudah turun lagi, janda harus kerja lagi. Takut nggak dia? Enggak. Kenapa? Tuhan sudah menanam sesuatu yang kuat dalam hatinya. Kenapa?
bukti penyertaan Tuhan nih. Yang lagi berdiri si kecil ini. Ya dong, itu bukti Tuhan. Tuhan sudah panggil nabi itu datang ke rumah saya. Ini anak sudah hidup, sekalipun lagi sudah pergi. Ini bukti penyertaan Tuhan ya anak gua nih. Kan gitu. Kan begitu, tapi kadang-kadang kita nggak sense ke situ lagi. Ayo saya mau tanya yuk, berapa banyak hal dalam hidupmu yang you tahu Tuhan tolong sekali? Ayo, itu bukti loh. Itu bukti penyertaan Tuhan loh. Tapi kadang-kadang kita tidak mau tahu. Kita tidak mau tahu. Kita maunya semua oke saja. Gitu. Ya, nah ini tidak ada sedikit kuatnya. Kenapa? Ini anak hidup yang menjadi saksi. Tuhan tidak pergi dari saya. Tidak pergi, itu Tuhan. Bahkan dia planning untuk saya. Saya miskin loh. Kalau bukan orang kaya loh. Aku miskin loh. Habis makan roti ini mati loh. Tuhan hadir di situ. Lewat nabi. Tuhan bangkitkan anakku. Nabi itu pergi. Aku sudah punya saksi Tuhan di sini. Kan tiap hari dia lihat anaknya. Matanya menyaksikan anak itu sampai besar. Tiap hari dia apa? Memuji Tuhan, men. Dialah anak yang Tuhan tolong itu. Sama dengan Abraham juga ya kan. Maka anaknya dikasih nama Ishak. Ishak dalam bahasa mereka artinya tertawa. Gitu loh. Tiap hari dan anaknya dia terus muji loh. Ini gara Tuhan kasih begitu. Iya kan. Sarah waktu itu, Abraham punya anak waktu umurnya itu, dia umur 99. Sarah 89, beda 10 tahun mereka. Pas Abraham 100 tahun, saudaraku punya anak. Berarti Sarah melahirkan umur 90. Nenek melahirkan umur 90. Lu mikir men. Nah itu, kalau Tuhan tidak planning gimana? Rahimnya sudah mati. Kadang Tuhan humor ya. Humor Tuhan, tapi kuasanya ada. Coba sekarang di sini, ada nggak umur 80? Nenek-nenek. Ikut ibadah, mana? Nenek Anita, nggak ikut hari ini, kenapa? Hamil, apa nggak gempar? Gempar lah men. Hamil nenek Anita. Kenapa bisa hamil? Mana si opanya? Opanya udah stroke. Kok bisa hamil? Jangan-jangan ada di other grand opa ini, kan begitu. Apa nggak gempar? Gempar lah. Kira-kira Abraham sama Sarah kayak apa? Ayo. Umur 89, tiba-tiba hamil. Kadang humor memang, tapi kuasa Tuhan besar di situ loh. Apa Abraham tidak tiap hari lihat itu anak? Maka dikasih nama Ishak, artinya tertawa. Bahasa Indonesia dikasih nama apa? Tertawanto. Kan begitu kan? Tiap hari tertawa dia, sama dengan janda itu. Tiap hari, Tuhan, gua takut apa? Kita bisa begitu gak? Kita switch sekarang ke zaman kita. Udah lewati Paskah juga lagu kok. Dia mati untuk kita. Segala korban habis-habisnya untuk kita. Semuanya untuk kita. Gitu. Ya takut hidup ini. Ya takut. Kita menjadi dua status warga negara Indonesia sekaligus status warga kerajaan sorgawi loh. Begitu. Cara berpikir mesti diubah. Gitu. Aku warga negara sorgawi, warga kerajaan sorgawi. Sesuatu yang penting sudah Tuhan selesaikan buat saya. Hanya menjalani hidup di dunia ini saja. Dan you takut? You takut emas batangan 2 juta? Emas aja lu gak punya, kok takut apa? You hanya punya cincin emas, untuk kawin punya juga. Lu jual cerai, jangan dijual. Itu emas juga udah campur tembaga, apa-apa itu palsu punya itu. Is it right? You lihat hidup. Kadang kita itu terlampau khawatirnya, you tidak bisa lihat kebesaran Tuhan di situ lagi. Itulah kita itu. Matamu hanya lihat lubang kecil itu. Aku susah ya, aku ini. You tidak lihat tembok gede, Tuhan sudah kerja banyak buat you. You nggak lihat lagi. You hanya konsen di, aduh nangis terus, aduh itu aja lihat. You nggak lihat ini Tuhan itu besar sekali temboknya. Apa dia sudah kerja ini, sudah kerja di you muda, udah begini. You nggak lihat itu. You nggak lihat. You gak lihat Tuhan kerja kayak apa. You gak lihat Tuhan itu menata hidupmu itu dari satu hari ke satu seperti apa. Kan kalau ikut khotbah saya harus tambah rohani. Ya, artinya sekalipun Tuhan setting dia dan kebutuhan buat kita, tapi dengan orang lain tidak sama anugerahnya. Harus paham. Ya harus sama loh. Kalau sama menjadi tidak baik hidup ini. Gak harus sama. Banyak orang kaya loh. Iya. Pak, aku pengen orang kaya. Udah kaya pun juga akan mikir. Banyak orang juga lebih kaya dari kita.
Satu langit ada satu langit lagi. Begitu. Tapi ketika kamu bisa mensyukur apa Tuhan kasih, janda tadi itu, ya kan, dapat berkat, iya, hidupi. Itulah mengerti Tuhan itu, saudaraku. Ya. Masing-masing punya diberi suatu kemampuan kepekaan melihat cara kerja Tuhan di bagian itu. Untuk apa Pak Anto di khotbah seperti ini? Untuk menenteramkan hatimu yang kadang-kadang sangat ambisius. Untuk menenteramkan hatimu yang kadang-kadang you tidak bisa terima kenyataan. Kok hanya segini? Itu yang you pikir. Kok hanya begini aja? Saudara pernah dengar cerita yang sederhana sih. Seorang anak kecil, papanya beliin dia sepatu baru, tapi second punya. Dia nggak mau. Aku mau sepatu baru. Ya orang tua cuman kemampuannya segitu nggak mau. Nangis terus, malas sekolah ini oke lah. Papa pikir ini anak mesti diajar sesuatu yang lebih. Dia lihatnya hanya lubang kecil itu aja, sepatu baru. Dia tidak lihat tembok gede. Dibawalah anak itu ke tempat panti asuhan yang anak cacat, yang nggak ada kakinya. Lihat tuh, sama umurnya kan, nggak punya kaki loh. Lahir cacat, nggak punya kaki. Udah lihat udah? Nah sekarang, itu anak mau pakai sepatu aja nggak bisa lo. Lu punya kaki bagus, kamu nggak mau sepatu ini. Orang kali kasih sepatu sebaik pun tidak bisa pakai apa? Nggak punya kaki. Tuhan kasih kaki begitu bagus, kamu nggak mau mensyukuri. Gitu. Kadang Tuhan kasih istri yang baik, suami yang baik, kita nggak mau mensyukuri. Sekalipun kita tidak kaya, tidak ini, tapi kita sehat. Kita kadang anggap itu suatu hal yang seperti sudah seharusnya. Enggak loh. Mau tahu, banyak orang kaya-kaya, penyakitnya luar biasa. Saya kenal banyak itu. Setiap hari itu obatnya itu ya, wow, men. Pak, setengah tahun sekali saya harus ke dokter ini, dokter ke Amerika, ini untuk cek. Kalau nggak cek tiba-tiba bahaya saya susah. Ya uangnya banyak loh. Uangnya banyak. Sakitnya pun spesial. Kaya dia. Ada uang untuk bayar itu. Nah, kita miskin, sakitnya pilek aja lah, kan gitu. Tuhan juga tahu, Tuhan pintar. Masa dikasih penyakit ke orang kaya, matilah lu, men. Nggak berobat lu, makan daun kelor aja, kan gitu. Dia kaya, dia ke Amerika. Kenapa? Memang sesuai dengan penyakit dia, kan gitu. Ya kan? Kita miskin, begitu. Ya kudisan aja lah, men. Ya, sembuh juga. Tuhan itu punya suatu hikmat yang besar loh. Kadang kita ini, kalau udah belajar begini, saudaraku, janda ini aja belajarlah. Udah pergi nabinya, imannya berkobar-kobar loh. Tuhan hari ini hadir di rumahku. Bukan suatu yang kecil loh. Anak mati dibangkitkan, itu besar sekali, men. Besar sekali. Bukan uang loh. Bukan itu roti mujizat itu saja loh. Bukan itu saja loh. Mati bangkit. Maka waktu zaman perjanjian baru itu, saudaraku, waktu Yohanes masuk ke dalam penjara, dia bingung. Itu Yesus bukan itu. Gini-gini dia suruh tanya kepada Yesus, engkaulah Mesias yang kami tunggu. Kan begitu kan? Yesus kasih suruh mereka, kasih tahu Yohanes. Orang mati dibangkitkan. Orang buta melihat 2 poin aja. Ya, supaya dia tahu, itulah Tuhan. Begitu loh. Satu terjadi di keluarga janda itu, saudaraku. Mati, bangkit loh. Besar sekali. Besar sekali. Ya, satu lagi. Yang tidak ada menjadi ada. Buka buli-buli, ada lagi minyaknya. Buka buli-buli, ada lagi. Bukan Tuhan yang buat, siapa? Dia takut tidak makan. You takut lapar, badan gemuk begitu kok ada stok lemak, lu takut. Lu takut lapar, badan ceking kurung, datang sini habis ibadah lu makan kok, kan begitu. Disediain Pak Andi. You see lah, kadang-kadang kita, sorry ya aku ngomong ya, kita terlampau khawatir. Terlampau khawatir kita. Jangan. Nanti pegang roti dan cawan Tuhan. Tuhan seolah mau ngomong lo, I die for you. Apapun aku sudah buat untuk you. Gitu. Ada yang kamu khawatir dalam hidup ini? Hanya berserah kepada Tuhan. Jalani hidup. Amin. Mari kita tunduk kepala.
teduh sebentar, masing-masing doa. Siapa tahu waktu mau datang ke tempat ibadah ini, hatimu gundah gulana. Siapa tahu kemarin malam waktu doa air matamu tak tahan. Tuhan, kenapa aku ini, kenapa aku ini, you takut, khawatir, gelisah. Khawatir anak, khawatir suami, istri, khawatir penyakit, khawatir penghasilan, semua kamu khawatirkan. Rasanya untuk berimannya sudah tidak mampu. Mau doa aja rasanya mulut ini hambar. Betulkah itu? Doa sendiri. Bisa lagu firman-Mu berkata, kau bersamaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap saat ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Musik pelan-pelan sekali. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat sekalian, kadang kau rasakah itu? Aku mau sekolahkan anak saya, aku bingung Pak, gimana ke depannya? Gitu kan? Nggak tahu nih gaji ini sudah seberapa nih Pak untuk hidupi keluarga begini. Kerjaan sudah tinggal tunggu dipensiunin Pak, bingung ke depannya. Gimana hari tua ini, sakit-sakit begini, khawatir Pak Pendeta. Kau pikir Tuhan tidak tahu? Kau pikir Tuhan tidak hadir dalam hidupmu setiap bagian itu? Bahkan tomorrow, besok, lusa ke depannya, Tuhan sudah ada di situ. Ada planningnya Tuhan buat kita semua. Kadang kita terlampau khawatir. Kita borong itu semua buat kita susah tidur. Tuhan persiapkan semua. Janda itu gak punya apa-apa, men. Dia punya apa? Hanya punya sepotong tepung. Tapi Tuhan buat dia hidup. Jauh dari keramaian orang. Sanak keluarga gak ada. Hanya satu anak. Janda. Gak punya suami. Gak ada yang menopang hidup dia. Tapi Tuhan ada di situ. Ya. Tuhan mengkonfirmasi begitu kuat buat janda itu. Ya, anakmu mati, Tuhan bangkitkan.
serahkan khawatirmu semua kepada Tuhan yang hidup. Serahkan. You hanya jalani. Serahkan itu semua sama Tuhan. Kasih tahu Tuhan, Tuhan kadang aku ini. Sekarang aku taruh ke tanganmu semua Tuhan. Aku ikut engkau saja Tuhan. Biar rencanamu yang jadi dalam hidupku. Kau sudah mati buatku. Kau tebus aku. Aku biji mata Tuhan. Pasti dijaga, pasti ditolong, pasti diperhatikan. Dalam kesesakan pun selalu ada jalan keluarnya dari tangan Tuhan sendiri. Thank you so much Tuhan. Terima kasih. Saudara sekalian, kita akan teruskan dengan perjamuan. Roti dan anggur yang sudah di tanganmu, kau persiapkan. Ke zaman Tuhan pakai roti dan anggur dan roti supaya lambang turun temurun. Ya, Supaya Tuhan akan jadikan sebagai peringatan akan aku. ya. Waktu pegang roti, pegang cawan, Tuhan hadir di situ. Artinya kematian Tuhan itu sempurna buat you. Kebenarannya sempurna. Semua yang ada dirinya sudah dikorbankan habis-habisan. Tidak ada yang sisa. Aku menderita buat dia. Aku disiksa. Aku diperlakukan tidak fair, tidak adil untukmu, kata Tuhan. Malam kali itu darahku yang tercurahkan bagi pengampunan dosa. Darahku yang dicurahkan untuk menebus engkau berdoa orang berdosa. Setiap kali engkau lakukannya jadikan peringatan Tuhan. Tuhan kata Tuhan itu selalu sayang kita. Bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Bahwa Tuhan itu sudah planning buat kita. Bahwa Tuhan sudah menjadikan kita warga negara surgawi. Yes, Tuhan. Oleh
saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, kami percaya kami warga kerajaan sorgawi. Amin. Terima kasih. Kami juga percaya kami warga negara Indonesia. Amin. Kami hidup di dunia ini Tuhan. Suatu hari kami kembali kepada Tuhan. Selagi kami masih hidup, tangan Tuhan ada pada hidup kami. Kadang kami khawatir, kadang kami ragu, kadang kami hanya lihat lubang kecil Tuhan. Kami tidak lihat Tuhan yang besar lagi. Ampuni kami Tuhan Yesus. Perjamuan suci hari ini memeteraikan firman. Amin. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Pertolongan Tuhan dalam kesesakan selalu nyata. Ya. Tuhan tidak pernah pergi. Hanya kadang-kadang kami tidak lihat lagi. Terima kasih untuk firman hari ini. Kuasa Tuhan turun atas tempat ibadah ini. Amin. Tuhan menaungi setiap umatnya. Yes. Tangan Tuhan memelihara. Ya, Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kau dengar. Peristiwa masa lalu, di mana Tuhan bekerja di rumah janda miskin. Justru Tuhan membangkitkan orang mati, bukan di rumah orang kaya. Di rumah orang miskin. Untuk memberitahukan kepada kita, Tuhan tidak pilih kasih. Kadang you miskin, you minder, seperti Tuhan tidak ada. Ada di situ. Dan cerita ini dihidupkan kembali di zaman ini. Untuk mengajar kita bahwa Tuhan yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Yes. Amin. Maka berkat ini turun atas engkau. Ya. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus, gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau dengan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali. Menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.